넌 뭐였니? 왜 죽였냐고. 아직은 아니지. 엄마가 있을 리가 있나? 뭐가 보이나요? 네가 살면 향이야. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 5 drama Revenant yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-4, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hongse melihat Munchun berdiri melihat tangannya. Saat melihat ke pintu, Sanyong menghilang. Sanyong melihat Munchun memegang berkas, membuatnya tiba-tiba berhenti. Munchun membuka jendela. Hongse bertanya, ada apa? Munchun mengatakan, Haesang benar. Kemudian dia melompat. Tepat saat itu, Haesang dan Sanyong tiba. Hongse buru-buru lari menuju ke bawah. Detektif yang lain menutup wajahnya. Hongse sangat terkejut melihat apa yang baru saja dia lihat, membuatnya menangis. Begitu juga dengan Haesang dan Sanyong. Hongse menghampiri Sanyong, bertanya, sebenarnya dia apa? Dia melihatnya di sana barusan. Roh jahat mengatakan, memangnya kenapa jika ada yang mati? Pada akhirnya semua orang akan mati. Haesang membawanya pergi, kemudian mengatakan, kenapa dia tidak membunuhnya saja? Roh jahat memberitahu, sekarang belum waktunya. Kemudian dia pergi. Dia berjalan dan masuk ke sebuah klub. Selanjutnya dia minum dan bersenang-senang. Dia bertanya kapan dia datang kemari. Ibunya memberitahu dia datang semalam saat ibunya tidur. Di dalam kamarnya, Sanyong menemukan foto dirinya semalam saat minum dan bersenang-senang, tapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Di kantor polisi, detektif memberitahu sudah melakukan penyelidikan awal. Wanita yang Hongse sebutkan yaitu Sanyong tidak ada di rekaman CCTV. Munchun tewas karena melompat sendiri. Beberapa hari kemudian, Haesang datang ke apartemen Munchun. Dia melihat seragamnya, kemudian membuka lemari pakaiannya. Dia menemukan kaos kaki yang selalu Munchun berikan saat dia ulang tahun. Pada tahun 96, Haesang berada di makam ibunya. Munchun datang menemani Haesang yang menangis karena merindukan ibunya. Munchun melihat Haesang tidak memakai kaos kaki, padahal dia anak orang kaya. Dia menyelimuti kaki Haesang dengan salnya. Sejak saat itu, Munchun selalu memberikan kaos kaki di hari ulang tahunnya. Setelah itu, Haesang merapikan apartemen Munchun dan tinggal di sana. Hongse datang. Dia mengatakan Munchun tidak mengakhiri hidupnya. Haesang membenarkan dia dibunuh. Pelaku yang harus mereka tangkap adalah hantu. Hongse memberikan semua berkas kasus penyelidikan yang sedang mereka tangani. Totalnya ada 17 orang yang tewas sejak tahun 58, termasuk Munchun. Hongse bertanya bagaimana caranya mereka menangkap hantu itu. Haesang memberitahu mereka harus mencari 5 benda yang berkaitan dengan hantu dan mencari tahu nama hantu itu untuk menyingkirkannya. Roh jahat yang merasuki Sanyong yang membunuh orang-orang itu. Lee Mok-dan yang meninggal saat itu menjadi roh jahat. Jadi bukan Sanyong, dia tidak punya alasan untuk membunuh Munchun. Hongse memberitahu sebelum melompat, Munchun mengambil materi investigasi yang mereka kumpulkan. Dia tidak tahu apa isinya, namun dia akan mencari tahu. Sebelum pergi, Haesang memberitahu dia dalam bahaya jika mengetahuinya. Hongse menjawab itu tidak penting. Hongse menemui teman Munchun. Dia memberikan salinan dokumen yang diambil Munchun. Hongse melihat dokumen itu adalah konfirmasi tanda terima barang yang ditandatangani oleh Gu Gangmo. Sementara itu, Sanyong terbangun di kamarnya dengan tangan kotor. Di lantai, dia melihat noda hitam. Sanyong mengikutinya, berakhir di sebuah lemari. Saat dibuka, dia menemukan gambar bulan. Haesang datang melihat kursi terbalik dengan gambar bulan. Sanyong memberitahu itu adalah ulah roh jahat yang menggambarnya. Sejak mereka menemukan karet gelang hitam, ingatannya mulai payah. Roh jahat memanfaatkan mereka untuk menemukan kepingan tembikar dan karet gelangnya. Apakah menemukan kelima benda itu tindakan yang tepat? Dia rasa ada yang salah karena pada akhirnya ayahnya juga dibunuh dan mereka juga bisa berakhir seperti ayahnya.
Hesang bertanya apa yang dia lihat saat kematian Munchun. Sanyong melihat dokumen konfirmasi tanda terima barang dengan tanda tangan ayahnya. Roh jahat berbisik jika memberitahu Hesang akan mati. Sanyong menjawab dia tidak melihat apapun. Hesang minta Sanyong untuk menghubunginya jika ada yang ingin dia katakan. Setelah Hesang pergi, Sanyong mencari dokumen konfirmasi tanda terima barang yang ditandatangani oleh ayahnya. Karena itu adalah kelemahan yang berusaha disembunyikan oleh roh jahat. Kemudian Sanyong menemukan kotak berisi kamera dan buku besar manajemen Jang Jinri. Di dalam buku, dia membaca surat sanggup bayar tanggal 7 Juni tahun 58. Korporasi Jonghyun senilai 5 miliar won. Seluruh penduduk desa menerima imbalan karena menyerahkan limok dan Korporasi Jonghyun menyediakan pesta desa, memberikan uang, beras, sapi, dan ayam. Sanyong kemudian melihat buku tamu orang-orang yang hadir di pemakaman ayahnya. Setelah itu dia pergi keluar. Hongse mengikutinya dari belakang. Sanyong datang ke pondokan Samudra Byoldam. Di dalam, Sanyong melihat tali larangan dipasang. Pria itu memberitahu Profesor Gugangmo yang membuatnya untuk mereka. Jika dipasang di dalam, tali larangan berfungsi untuk mencegah kesialan dari dalam pintu. Sanyong bertanya apakah ayahnya menyumbangkan pohon untuk di sini. Pria itu menunjuk pohon kecil di samping pohon pinus. Kemudian memberitahu Profesor Gu datang untuk melihat pohon itu sebelum dia meninggal. Profesor Gu mengatakan dia tidak tahu apa yang salah. Roh jahat itu tidak kunjung menghilang sambil menggali. Dan setelah menemukannya, dia pergi seperti kerasukan sesuatu. Hongse memeriksa pondokan itu dahulu adalah penginapan di mana Ibu Hesang tewas mengakhiri hidupnya. Di perpustakaan Hanseo, Hesang memeriksa berkas kematian orang-orang di sekitar Gugangmo. Hanya pustakawan Chesorin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Profesor Gugangmo. Selanjutnya, Hesang bertemu dengan teman Chesorin. Dia memberitahu dahulu dia bersama dengan Chesorin menjaga buku-buku lama. Sebelum Chesorin meninggal, sesuatu yang aneh terjadi. Kembali ke tahun 2022, dia melihat Chesorin merobek halaman buku, tapi dia melakukannya sambil menangis karena dia tidak tahu kenapa melakukannya. Tidak lama setelah itu, Chesorin meninggal dengan memar merah di pergelangan tangannya. Dia kemudian memberikan judul buku, Memahami Seni, dan nama penulisnya pada Hesang. Penulis buku itu adalah guru seni di SMP Jangjin bernama Shin Songju. Di dalam mobil, Sanyong membenarkan perkataan Hesang bahwa ayahnya berusaha menyingkirkan roh jahat dengan menyegel semua benda itu. Tapi kenapa dia mengambil kembali aksesori rambutnya? Tiba-tiba pandangannya gelap. Sanyong berhenti mendadak. Saat melihat lagi, dia diselamatkan oleh Hongse ketika akan tertabrak motor. Sanyong bertanya sekarang dia ada di mana, kenapa dia ada di sini, dan apa yang dia lakukan kali ini. Kemudian buru-buru pergi. Tiba di rumah, Sanyong mengunci pintunya, kemudian memasang tali larangan. Sekarang dia mengerti, tali larangan ini untuk menjaga roh jahat dalam dirinya agar tidak keluar di malam hari. Dia teringat perkataan Hesang, dia akan baik-baik saja di siang hari karena hantu menghindari cahaya. Roh jahat dalam dirinya keluar saat malam hari atau saat langit mendung. Sementara itu, Hesang tidak mendapatkan buku Memahami Seni, namun pria itu memberikan buku tahunan kelulusan 59 SMP Jangjin. Dengan kaca pembesar, Hesang menemukan lukisan yang sama yang digambar oleh roh jahat. Hongse datang, dia memberitahu bertemu dengan roh jahat. Hongse melihat mobil Sanyong berhenti, roh jahat keluar dari mobilnya. Hongse menyelamatkannya saat dia berjalan ke tengah jalan. Roh jahat mengenali Hongse, begitu juga sebaliknya. Roh jahat itu minta diantar ke taman hiburan. 저기. Selama dia bermain, Hongse terus mengikuti dan memperhatikannya. Hongse memberitahu roh jahat itu menunjukkan tanda kurang kasih sayang dan suasana hatinya cepat berubah. Hongse memberikan bonekanya yang jatuh. Roh jahat itu kemudian bertanya, tidak bisakah dia menyukainya? Dia berharap setidaknya ada satu orang yang menyukainya. Hongse memberitahu sifatnya seperti anak-anak, tapi dia bukan anak-anak. Tiba-tiba terdengar seorang anak menangis. Dia langsung ingin membunuhnya, membuat pergelangan tangannya memar.
Hong Se menghentikannya. Roh jahat mengatakan dia benci anak-anak, berisik, harus diperhatikan, dan suka seenaknya. Mereka bahkan tidak sadar dengan yang mereka miliki. Dia kemudian pergi. Saat akan tertabrak, Hong Se menyelamatkannya. Hong Se memberitahu Haesang, roh jahat itu membedakan dirinya dari anak-anak saat membicarakan mereka. Dia bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Sikapnya seperti sedang melalui masa pubertas. Haesang sadar, roh jahat itu bukan Lee Mok-dan. Sementara itu, Sanyong memeriksa fase-fase bulan. Sanyong kemudian memeriksa tanggal 7 Juni tahun 58, hari Mok-dan diculik. Bulan malam itu adalah bulan pasca purnama. Mayat Mok-dan kembali pada tanggal 24 Juni. Bulan malam itu berubah menjadi prapurnama. Tidak ada bulan purnama di sela-sela waktu Mok-dan diculik dan dibunuh. Mok-dan tidak bisa melihat bulan purnama. Lalu, siapa yang melihat bulan purnama itu? Hantu remaja harus dibangkitkan di malam bulan purnama. Sanyong sekarang tahu, dia bukan Lee Mok-dan. 너 Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ibunya minta Sanyong membuka pintunya. Dia ketakutan di luar sendirian. Sanyong ragu membuka pintunya. Dia takut itu adalah ulah roh jahat. Akhirnya Sanyong membuka pintunya. Ibunya langsung memeluknya. Ibunya bertanya apa yang terjadi. Semua meja dan kursi terbalik di luar. Sanyong menyuruh ibunya pulang karena malam hari berbahaya. Sanyong mengajaknya bertemu siang hari. Ibunya memberitahu ayahnya juga mengatakan hal yang sama. Kembali ke tahun 2002, dia datang untuk terakhir kalinya ke rumah ini untuk membawa Sanyong. Tiba-tiba ayahnya ada di pintu. Kemudian memberitahu malam hari berbahaya. Jika mau membawanya, pergilah setelah matahari terbit. Kemudian, Sanyong memperlihatkan obat-obatan yang diminum ayahnya. Ayahnya sakit atrofi optik. Karena belum ada obatnya, penderitanya bisa berakhir buta. Dia sudah datang ke rumah sakit itu dan memastikannya ayahnya tidak bisa jujur pada ibu karena ibu akan menderita. Mungkin ayahnya mengatakan malam hari berbahaya karena penyakitnya. Dia sangat mencemaskan ibu saat itu. Sementara itu di rumah nenek Haesang, dia bertanya pada neneknya siapa nama gadis yang tewas itu. Dia tahu gadis itu bukan Lee Mok-dan. Neneknya menjawab dia sudah memberitahu semuanya. Gadis yang tewas adalah Lee Mok-dan. Haesang menjatuhkan semua buku, berharap menemukan sesuatu di balik buku-buku itu. Neneknya mengatakan dia akan mati sama seperti mereka. Kim Ji-won masuk. Neneknya menyuruh menyeret Haesang keluar. 끌고 나가 빨리. Kembali ke Sanyong, dia menunjukkan kamera yang dia temukan pada ibunya. Apakah dia mengetahui kamera siapa ini? Ibunya menjawab, kamera ini mirip dengan kamera yang diberikan orang itu. Sayang dia tidak melihat orang itu dan ayahnya tidak mau memberitahu. Kembali ke tahun 99, Ji-won memberikan kamera dan dokumen mengenai sang dukun. Nenek Haesang tidak tahu Ji-won memberikannya pada Profesor Gu Gangmo. Dia memohon jangan memberitahu Haesang tentang kejadian di rumah itu. Jika Haesang tahu, dia akan terluka. Dia juga memohon agar Gu Gangmo jangan pernah mendekati Haesang lagi. Keesokan harinya, Sanyong bertemu Haesang, memberitahu dia ingin membantu mencari 2 dari 5 benda lainnya. Setiap kali menyentuh benda yang berkaitan dengan roh jahat, dia melihat sesuatu. Dia rasa itu ingatan roh jahat. Saat menyentuh aksesori rambut merah, dia melihat seorang gadis kecil sedang duduk di depan cermin. Saat menyentuh karet gelang hitam, dia melihat wanita yang mengakhiri hidupnya dan lautan. Saat menyentuh kepingan tembikar, dia melihat seseorang dibunuh di gudang. Jika menemukan 2 benda lainnya, mereka bisa mempelajari lebih banyak tentang roh jahat itu. Mereka menuju ke tempat yang berhubungan dengan Profesor Gu Gangmo. Pertama, apartemen tempat pustakawan Chesorin melompat, tapi tempat itu sedang direkonstruksi, jadi mereka tidak bisa masuk. Yang kedua, restoran ikan mentah Nambu yang sudah terlantar selama lebih dari 1 dekade. Mereka masuk ke dalam dan langsung menuju ke toilet, karena disitulah korban mengakhiri hidupnya. Di tempat lain, Hong Se menemukan berkas kasus penggelapan dana Yeom Jae-woo yang ditangani oleh Letnan Kang Sang-mun. Investigasi berakhir karena kematian Yeom Jae-woo. Hong Se menemui Kang Sang-mun. Kang Sang-mun memberitahu bertemu dengan Yeom Jae-woo sehari sebelum dia meninggal. Di tahun 55, Na Byung-hee mengatakan Yeom Jae-woo kesehatannya memburuk. Dia tidak bisa makan atau mengenali orang. Kang Sang-mun menambahkan ada memar merah di pergelangan tangannya.
Hongse kemudian datang ke rumah sakit Sanae. Kakek dan ayah Haesang meninggal di rumah sakit ini. Yeom Songgok dan Yeom Jae-woo keduanya meninggal di usia yang terbilang muda. Dia bertanya kenapa Jonghyun Capital menginvestasikan uang senilai lebih dari 5 miliar won ke rumah sakit ini. Direktur Lee mengaku dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Dia hanya mengikuti perintah Na Byung-hee, dan lagi anak itu memang sudah ditakdirkan mati. Sementara itu, Sanyong berhasil menemukan benda yang keempat. Saat dia memegang botolnya, Sanyong terdiam. Haesang mengambil botol di tangan Sanyong. Terdengar Sanyong mengatakan air. Tiba-tiba, dia lari mencari air, merasa kehausan. Haesang menemukan Sanyong di sebuah tos serba sedang minum, kemudian melarang kasir untuk menghubungi polisi. Dia yang akan mengganti semuanya. Setelah airnya habis, Haesang mencegahnya mengambil air lagi. Dia mengatakan memohon pada mereka untuk memberinya makanan dan minuman. Dia bertahan selama 7 hari tanpa air. Mereka semua membunuhnya. Haesang membenarkan mereka membunuhnya dan memanfaatkannya. Tapi Haesang juga tahu roh jahat memanfaatkannya untuk mendapatkan 5 benda itu. Haesang bertanya apa yang akan terjadi setelah dia menemukan kelima benda itu. Roh jahat menyuruhnya untuk cepat menemukan benda terakhir agar dia tahu. Selanjutnya Haesang bertemu Hongse. Hongse memberitahu ada memar merah di pergelangan tangan ayahnya saat dia meninggal. Dia telah bertemu dengan Direktur Lee di rumah sakit Sanae, tempat kakek dan ayahnya meninggal. Di sana dia menemukan hal aneh. Keesokan harinya Haesang bertemu dengan Kim Ji-won. Dia meminta Ji-won untuk mendengar suara rekaman Direktur Lee dari rumah sakit Sanae. Kim Woo-jin mengalami kecelakaan dan dalam keadaan kritis. Di tahun 99, dokter memberitahu Woo-jin koma tapi masih bertahan. Na Byung-hee mengatakan dia lebih baik mati kemudian masuk ke dalam, sementara dokter disuruh menunggu di luar. Setelah Na Byung-hee keluar dari kamar, dokter masuk ke dalam dan menemukan Woo-jin sudah mati. Haesang mengatakan neneknya membunuh Woo-jin karena dia melihat Woo-jin keluar dari ruangannya dan mendengar pembicaraannya bersama dengan Profesor Gu Gangmo. Haesang kemudian bertanya apakah dia tahu mengenai roh jahat yang dibuat oleh keluarganya. Ji-won mengatakan ibu Haesang selalu menidurkannya lebih awal di kamar lantai 2. Dia melakukan itu agar Haesang tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya pada malam hari. Ayahnya selalu pulang sebelum matahari terbenam dan tidak pernah keluar di malam hari karena kejadian aneh selalu terjadi di malam hari. Di tahun 55, Ji-won melihat ayah Haesang makan dengan rakus di dapur seperti orang kelaparan. Neneknya menyuruh Ji-won untuk pergi dari dapur. Ji-won juga melihat gambar bulan di jendela dan di lantai rumah. Dia hanya berpikir ayah Haesang memiliki penyakit saat melihat semua keanehan itu. Namun suatu malam, dia melihat ayah Haesang mengatakan dia akan mati pada ibu Haesang. Ji-won pernah mendengar ayah Haesang memberitahu roh jahat ingin membunuh istrinya. Nenek Haesang memberitahu roh jahat ingin membunuh ibu Haesang karena dia adalah orang yang paling disayangi oleh ayah Haesang. Sebagai imbalan memberikan mereka kekayaan, mereka harus memuaskan keinginan roh jahat. Roh jahat menginginkan milik mereka yang paling berharga. Yeom Jae-woo sadar ayahnya Yeom Songguk tewas dibunuh roh jahat, kemudian mengatakan dia ingin menyingkirkan roh jahatnya. Di tahun 58, sang dukun memberikan instruksi untuk menyingkirkan roh jahat. Jika salah satu dari 5 benda atau namanya salah, orang yang berusaha menyingkirkan roh jahat itu akan menderita. Na Byung-hee mengambil instruksinya dari dalam brankas dan memberikannya pada Yeom Jae-woo. Ji-won memperingatkan ayahnya tewas karena ingin menyingkirkan roh jahat, bukan karena penyakit. Di tahun 55, setelah Na Byung-hee dan detektif pergi, dia memberi Yeom Jae-woo minum, namun semua dikeluarkan olehnya. Dia menolak makan atau minum dan mencabut infus yang dipasang dokter. Haesang mengatakan dia mati karena kelaparan. Roh jahat itu membunuhnya. Di rumah Sanyong, dia terbangun dengan tangan terluka. Setelah mengobati lukanya, dia melihat amplop polis asuransi. Tiba-tiba dia mendengar bel pintu rumahnya bunyi. Yang datang Hongse. Saat mempersilahkan Hongse duduk, tiba-tiba penglihatannya gelap. Hongse melihat amplop polis asuransi. Dia kemudian bertanya kenapa Sanyong tidak menatapnya. Sanyong mengaku dia tidak enak badan hari ini dan menyuruh Hongse pergi. Hongse pamit. Tiba-tiba ponsel Sanyong berdering.
Hongse pura-pura menutup pintu. Sanyong jalan sambil meraba, kemudian jatuh. Hongse bertanya apakah dia tidak bisa melihat apapun, kemudian menyuruh Sanyong untuk melihat ke arahnya. Sanyong mengaku dia tidak bisa melihat, kebutaannya masih datang dan pergi, tapi pada akhirnya dia akan buta permanen. Dia bisa melihat dengan roh jahat itu. Jika roh jahat itu terus hidup dalam dirinya, dia membutuhkan kekuatannya, walaupun roh jahat itu telah membunuh banyak orang dan mengerikan. Hongse mengatakan dia pasti tidak ingat kejadian tadi malam. Hongse memberikan formulir pendaftaran polis asuransi jiwa yang roh jahat beli untuk Ibu Sanyong. Jika ibunya meninggal, dia akan mendapatkan banyak uang. Hongse mendapatkan informasi ini dari detektif yang menyelidiki kasus kematian neneknya. Target roh jahat selanjutnya adalah Ibu Sanyong. Sanyong berusaha lari untuk menemui ibunya, tapi dia terjatuh. Hongse menenangkannya, kemudian mengatakan dia akan menangkap roh jahat yang merasukinya. Haesang datang. Sanyong mengatakan dia ingin menyingkirkan roh jahat ini. Haesang minta Sanyong untuk menceritakan semuanya. Dia tahu roh jahat itu mengancam akan membunuhnya jika Sanyong memberitahu semuanya. Mereka berdua tidak peduli jika harus kehilangan nyawa demi menyingkirkan roh jahat itu. Sanyong melihat saat kematian Muncun. Dia memegang kertas formulir penerimaan barang dan kartu keluarga. Hongse mengatakan tidak ada informasi penting di formulir penerimaan barang. Kemungkinan di dalam kartu keluarga itu ada nama roh jahat yang sebenarnya, dan dia adalah seorang siswi SMP Jangjin, kakak Lim Mokdan. Mereka tidak bisa mendapatkan berkas salinan kartu keluarganya karena mereka harus tahu siapa nama kepala keluarganya, dan informasi itu sudah dihapus dari berkas kasus karena kasus itu sudah lama. Kemudian Sanyong memberitahu saat menyentuh botol kaca, dia melihat botolnya jatuh dan pecah di tanah. Kemudian seseorang memegang botol kaca berisi bubuk merah, berlari menuju ke rumah Haesang. Jika itu ingatan roh jahat, neneknya pasti tahu apa yang terjadi. Instruksi di dalam brankas yang diberikan neneknya pada ayahnya pasti palsu. Hal itulah yang menyebabkan ayah, ibu, dan Profesor Gugangmo tewas saat menyingkirkan roh jahat. Sementara SMP Jangjin sudah ditutup tahun 2000. Mereka harus tahu nama roh jahat yang sebenarnya. Satu-satunya orang yang tahu adalah nenek Haesang, yaitu Na Byung-hee. Haesang melihat tanggalan. Dia mengatakan hanya ada 1 hari dalam setahun saat hantu tidak bisa muncul, yaitu tanggal 28 dalam kalender surya tahun ini. Neneknya jarang berinteraksi dengan dunia luar. Dia tidak punya ponsel. Urusan perusahaan dan keluarga semuanya ditangani oleh Kim Ji-won. Neneknya mengetahui waktu melalui Ji-won, waktu untuk bangun, tidur, dan makan. Ji-won telah mengurus semuanya selama 30 tahun. Dia mengganti kalender di ruang baca neneknya dan di rumah setiap hari. Hanya 1 hari mereka punya kesempatan untuk menang jika menipunya pada hari itu, yaitu hari aman, tanggal 28, di mana hantu tidak bisa muncul. Sanyong harus berpura-pura menjadi roh jahat menemui neneknya untuk mengetahui siapa nama roh jahatnya. Ji-won melihat ponselnya menunjukkan tanggal 28. Dia merobek kalender. Sekarang terlihat tanggal 27. Pada malam hari, Sanyong datang menemui Na Byung-hee berpura-pura menjadi roh jahat. Na Byung-hee melihat tanggalan yang menunjukkan hari ini adalah tanggal 27. Sanyong memberitahu Haesang sangat ingin mengetahui namanya. Na Byung-hee bertanya apakah dia akan membunuh Haesang. Dia telah membunuh suami dan anaknya, jadi tidak masalah jika dia membunuh Haesang juga. Di tahun 79, Yeom Song-gok memukul Na Byung-hee karena dia ingin menyingkirkan roh jahat. Namun, Na Byung-hee tidak setuju karena dia belum puas dengan uang yang mereka dapat. Yeom Song-gok menyuruh Na Byung-hee mengambil instruksi di dalam brankas. Saat dia akan mengambilnya, roh jahat bertanya, haruskah dia membunuh suaminya? Kemudian menyuruh Na Byung-hee memberikan nama yang lain dan merahasiakan nama aslinya. Sebagai gantinya, Na Byung-hee akan hidup selama dia hidup. Na Byung-hee mengatakan dia akan menepati janjinya, kemudian menyebut namanya. Guys, part 5 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.